Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ziyah Family, Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang didoakan oleh Rasulullah secara khusus agar dapat memperkuat Islam. Dalam munajatnya, Rasulullah meminta agar Allah memperkuat Islam dengan salah satu Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham Abu Jahal. Pada akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Bukan tanpa alasan, doa tersebut dipanjatkan. Pada masa sebelum Islam berkembang, baik Umar maupun Amr bin Hisham merupakan sosok pemberani dan disegani, serta ditakuti di kalangan kaum Quraisy. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hashim. Itulah doa Rasulullah, dikutip dari Sirah Nabawiyah, karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada 581 Masehi. Lahir dari keluarga bangsawan, Umar bin Khattab dibekali dengan pendidikan yang baik, seperti dalam bidang perniagaan dan bela diri. Putra dari pasangan Khattab bin Nufail dan Hantamah binti Hisham, memeluk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Sebelumnya masuk Islam, Umar merupakan salah satu tokoh kaum Quraisy yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kebenciannya memuncak, Umar bin Khattab berupaya mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, yang kemudian memberinya kabar bahwa Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Said bin Zaid, telah memeluk Islam. Sontak, mendengar kabar itu, Umar berbalik arah untuk melabrak dua saudaranya tersebut. Justru sesampainya di rumah, Umar bin Khattab malah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima keislaman setelah membaca surat Toha ayat 1-8 dari mushaf yang dibawa kedua saudaranya itu. Konversi Umar bin Khattab ke Islam memberikan kekuatan tersendiri bagi umat Islam yang saat itu jumlahnya masih sangat sedikit. Bahkan, Umarlah yang paling lantang menyuarakan Islam di Makkah. Ia juga meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam secara terang-terangan dan tidak lagi bersembunyi. Tidak hanya itu, ia pun berjanji akan menindak tegas siapa saja yang mencoba menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiarkan kebenaran Islam. Berkat keberaniannya dalam menunjukkan keislamannya, Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq. Menurut Ali Muhammad Salabi, dalam biografi Umar bin Khattab, gelar Al-Faruq yang artinya pembeda karena ia menunjukkan keislamannya di Mekah. Sebab dengan Islam itu, ia mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Namun, sebagian kalangan mengartikan Al-Faruq sebagai penjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pencerai-berai barisan kaum kafir. Kemudian, Umar juga dicatat sebagai orang yang pertama kali digelari Amir al-Mu'minin, yaitu pemimpin orang beriman. Selain itu, Umar bin Khattab juga memiliki keutamaan istimewa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejumlah hadisnya. Di antaranya adalah merupakan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga dan khalifah kedua dalam Islam yang telah membebaskan sepertiga daratan dunia dari kejahilan. Kemudian, 3. Ucapannya ditanggapi secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. 20 prestasi telah dirintisnya untuk kemajuan umat Islam. Kewibawaannya ditakuti oleh setan, sehingga setan pun menyingkir dari jalan yang akan dilalui oleh Umar. Bahkan, Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham, dan seandainya pada umatku ada seorang yang seperti itu, dia adalah Umar." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pada tahun 622 Masehi, Umar bin Khattab ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermigrasi atau hijrah ke Yasrib, yaitu sekarang menjadi Madinah. Keberanian Umar dalam menegakkan panji Islam tak diragukan lagi.
Ia terlibat pada perang Badar, Uhud, Khaybar, serta penyerangan ke Suriah. Ia juga tidak segan-segan menentang kawan-kawan lamanya yang dahulu bersamanya menyiksa kaum muslimin. Begitu juga kecintaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, saat Rasulullah wafat, pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal atau 10 Hijriyah, Umar sangat terguncang, sampai tidak mempercayai jika orang yang dikasihinya sudah menghadap Sang Khalik. Setelah didapatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak bernyawa lagi, Umar keluar ke masjid sambil berteriak, "Ada orang dari kaum munafik yang mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat." Namun, demi Allah, sebenarnya dia tidak meninggal, tetapi ia pergi kepada Tuhan, seperti Musa bin Imran. Ia telah menghilang dari tengah-tengah masyarakatnya selama 40 hari, kemudian kembali lagi ke tengah mereka setelah dikatakan dia sudah mati. Sungguh, Rasulullah pasti akan kembali seperti Musa juga. Orang yang menduga Rasulullah telah meninggal, maka tangan dan kakinya harus dipotong. Setelah itu, sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, menenangkan Umar dengan membacakan sebuah ayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah manusia yang bisa meninggal kapan saja. Sebagai khalifah kedua, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan Islam digantikan oleh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang diawali oleh Sayyidina Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Umar merupakan salah satu kepala penasehatnya. Kemudian Abu Bakar meninggal pada tahun 634, Umar ditunjuk sebagai khalifah kedua. Dalam buku Islam, ditinjau dari berbagai aspek, karya Harun Nasution, perkembangan Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab sangat pesat. Selain meneruskan kebijakan Abu Bakar, ia juga membuat gebrakan-gebrakan revolusioner dalam pemerintahannya. Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, Umar mendirikan lembaga kepolisian, korps militer, dengan tentara terdaftar. Bahkan pada masa Umar, para tentara diterapkan sistem gaji. Walhasil, saat itu, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, 642–644 juga berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Selanjutnya, di bidang hukum, Umar melakukan pembenahan peradilan Islam dengan menerapkan prinsip-prinsip peradilan, dengan menyusun sebuah risalah yang dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Risalah itu kemudian disebut Dustur Umar, Konstitusi Umar, atau Risalah Al-Katla, Surat Peradilan. Sementara, untuk meningkatkan mekanisme pemerintahan di daerah, Umar melengkapi gubernurnya dengan beberapa staf, seperti sekretaris kepala, sekretaris militer, pejabat perpajakan, pejabat kepolisian, pejabat keuangan, dan hakim serta pejabat jawatan keagamaan. Beberapa terobosan lainnya juga diterapkan Khalifah Umar bin Khattab, mulai dari membuat kalender Islam Hijriyah, membangun Baitul Mal wa Tamwil, mengharamkan kawin mut'ah, menetapkan pengenaan zakat atas ternak kuda, menciptakan uang logam, menggunakan pos untuk pengiriman surat, memperluas Masjid Nabawi, mengangkat pejabat pengawas harga kebutuhan, serta menetapkan ketentuan pembagian warisan, dan lain sebagainya. Meski kekuasaannya di mana-mana, tapi Umar merupakan tauladan pemimpin sejati. Ketulusannya bukan sebuah pencitraan. Kisahnya, yang menjadi contoh bagi para pemimpin, terus melegenda sepanjang sejarah. Salah satunya, saat ia memanggul sekarung gandum, seorang diri, pada malam hari, demi memberi makan rakyat yang kelaparan. Bahkan, Abbas, sahabatnya, yang membantu, membawa minyak samin untuk memasak, tak tega melihat keringat Umar bercucuran, karena jarak antara Baitul Mal dengan keluarga miskin itu cukup jauh. Namun Umar menolak tawaran Abbas tersebut. "Tidak akan kubiarkan
kamu membawa dosa-dosaku di akhirat kelak. Biarkan aku membawa karung besar ini, karena aku merasa begitu bersalah atas apa yang telah terjadi pada si ibu beserta anak-anaknya, jawab Umar dengan napas yang tersengal. Kesuksesannya dalam memimpin kekhalifahan mengundang rasa iri dan dengki musuh-musuhnya. Salah satunya adalah Pirus Nahafandi, atau lebih dikenal dengan Abu Lukluk, seorang prajurit Sasania yang bertugas di bawah komandan Rostam Farrokhzad. Tragisnya, Abu Lukluk membunuh Khalifah Umar bin Khattab ketika hendak mengimami sholat subuh pada tanggal 3 November tahun 644 Masehi atau 26 Zulhijjah 23 Hijriah. Umar bin Khattab wafat dalam usia 63 tahun setelah selama lebih kurang 10 tahun mengemban amanah sebagai khalifah. Dalam kitab Al-Muntakhab, sebelum meninggal, Umar sempat berwasiat agar khalifah sesudahnya betul-betul mengetahui hak orang-orang muhajirin dan menjaga kehormatan mereka. Selain itu, Umar juga berwasiat agar pemimpin penggantinya memperhatikan hak-hak orang-orang Ansar yang telah menyediakan tempat tinggal dan beriman sejak sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Terima kasih sudah menonton channel kami, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Agar channel ini bisa berkembang, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Terima kasih.